Sejak lahir, gadis kecil ini telah diikat dengan karung pasir seberat 80 pon. Namun ibunya tidak pernah mengajarkan kepadanya seni bela diri. Hanya membuatnya terus-menerus melakukan langkah kuda. Hingga suatu hari dia membawa gadis itu ke kelas bela diri. Namun melihat putra ketua asosiasi bela diri sedang menantang. Siapa lagi? Putraku. Mengalahkan semua orang dengan karate. Saat itulah pemuda tiba-tiba melihat gadis itu. Menunjuk dan ingin dia berduel dengannya. Pemilik dojo ingin mencegah ketua. Karena gadis itu berasal dari keluarga miskin. Bahkan tidak mampu menyewa pelatih yang layak. Namun ketua bersikeras membiarkan putranya menantang. Wanita itu juga mendorong putrinya untuk melawan. Namun pertarungan baru saja dimulai. Karate tajam pemuda itu membuat gadis itu tidak punya kesempatan untuk bernapas. Ketua bahkan tersenyum tipis. Saat semua orang yakin gadis itu pasti kalah. Namun tiba-tiba dia menatap ibunya. Namun wanita itu berkata agar dia melepaskannya. Ketika orang-orang tidak mengerti apa artinya, gadis itu malah melepaskan bantalan lebih dari 80 pon dari tubuhnya. Ada yang bahkan mengira dia hanya berpura-pura. Hasilnya, bukannya mengangkat bantalan. Dia hampir saja jatuh duduk ke tanah. Pertandingan kembali dimulai. Gadis itu seakan-akan memberinya pukulan telak seperti kilat. Kemudian, dalam sekejap dia langsung kalah. Hal ini membuat ketua tidak bisa diam. Ibu, yang kau ajarkan padaku, itu terlalu hebat. Apa yang kau ajarkan padanya? Namun wanita itu malu-malu dan batuk. Menjelaskan bahwa anak perempuannya memiliki bakat luar biasa. Namun ketika gadis itu pergi memeriksa keadaan pemuda, dia malah ingin membalas dendam pada gadis itu. Ternyata, dia malah menendang langsung ke tanah. Suara patahan tulang yang jelas itu membuat ketua segera berlari ke arahnya. Kemudian, ketua yang marah itu menyentuh anaknya. Gadis itu baru saja ingin membuka mulut untuk menjelaskan. Pemilik arena melihat situasi tidak menguntungkan dan segera mencoba meredakan. Mengatakan bahwa gadis itu hanya menang karena keberuntungan. Namun, kata-kata itu langsung membuat ketua marah. Menanyakan bagaimana seorang gadis yang tidak pernah berlatih bisa mengalahkan anaknya. Apakah hanya dengan keberuntungan dia bisa mengalahkan anak yang dia ajar sendiri? Pemilik arena juga menyadari bahwa dia salah bicara. Namun ketua ingin mendapatkan kembali harga diri untuk anaknya. Menunjuk wanita itu untuk datang dan berlatih. Namun, bagi orang lain, dia hanyalah seorang pembersih. Bagaimana mungkin dia memiliki keterampilan bela diri? Bagaimana mungkin ketua bisa memaafkannya dengan mudah? Langsung mengambil posisi awal untuk bertarung sampai mati dengannya. Ternyata, wanita itu sama sekali tidak panik. Saat dia hampir menyentuhnya, wanita itu hanya bergeser 1 mm. Tangan ketua malah memukul ke belakang besi. Sekali lagi terdengar suara patah tulang yang jelas. Penonton di sekitar semakin takut dan mendekat. Ketua melihat banyak orang di sekitar, dia segan untuk marah. Akhirnya berpura-pura tenang dan pergi dari sana. Kemudian wanita itu juga meminta maaf kepada pemilik arena. Namun dengan sifat dendam ketua, arena bela dirinya pasti tidak bisa bertahan. Namun wanita itu berkata akan mencari solusi. Karena identitas aslinya adalah juara bela diri 3 tahun berturut-turut. Namun 3 tahun yang lalu, dia menghadapi pertandingan. Lawannya bahkan mencoba mematahkan tangannya tanpa memperdulikan aturan. Namun saat itu ketua asosiasi tidak bersuara untuk menghentikannya. Namun yang tidak terduga baginya adalah, wanita itu malah berhasil membunuh lawannya dan memenangkan pertandingan. Namun skandal tadi telah melukainya. Dia melaporkan perilaku melanggar ketua di depan media. Dan mengumumkan bahwa dia akan pensiun dari dunia bela diri mulai hari ini. Mulai saat itu, dia tidak lagi menggunakan kekerasan. Melainkan bekerja sebagai petugas kebersihan di gym tempat gadis itu berlatih. Sekarang, karena alasan pribadinya, dia hampir membuat gym bela diri itu bangkrut. Wanita itu juga berniat untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Maka pada hari itu, dia menemui ketua di arena bawah tanah. Awalnya diharapkan dia akan menggunakan identitas masa lalunya untuk menekannya. Namun wanita itu malah dengan tulus meminta maaf. Namun ketua enggan berbicara dengannya. Ia sibuk menonton pertandingan di atas panggung. Wanita itu tetap mencoba mengajaknya bicara. Ketua meminta dia menebak siapa yang akan menang di atas panggung. Jika benar, dia akan memberinya kesempatan. Wanita itu melihat situasi di atas panggung. Langsung menunjuk orang yang kalah dan mengatakan bahwa dia bisa menang. Hal ini malah membuat bos di sampingnya tidak senang. Menyalahkan bahwa dia tidak bisa berkelahi jadi jangan banyak bicara. Wanita itu tidak marah. Malah dengan tulus meminta maaf kepada ketua. Kemudian mengeluarkan liontin yang dibelinya dengan mengumpulkan gajinya selama 3 bulan. Semoga dia bisa meredakan kemarahannya. Ternyata ketua langsung menjatuhkan kotak perhiasan itu. Mengolok-olok bahwa barang mainannya itu untuk menghina siapa. Kemudian dengan satu gerakan tangan, dia memerintahkan penjaga keamanan untuk mengusirnya. Dan pada saat itu, hasil pertandingan di atas panggung juga sudah ditentukan. Seperti yang diduga oleh wanita itu, orang yang sebelumnya kalah berhasil mengalahkan lawannya. Namun saat ketua merasa bangga, wanita itu tiba-tiba muncul lagi. Ketua Sen menang. Kau benar-benar memiliki banyak hal sebagai orang dewasa. Kau beruntung, menebak dengan benar.
Namun masalah ini tidak ada yang perlu dibicarakan. Hai, Ketua Sen. Lihatlah. Bagaimana kalau begini? Terimalah hadiah ini terlebih dahulu. Coba lihat apa yang masih kau sukai. Besok aku belikan untukmu, oke? Jika aku mendapatkannya kembali, aku akan memaafkan kalian. Hai, ada lagi penantang baru. Dan dia seorang wanita. Apakah wanita ini begitu hebat? Maaf, boleh aku lewat sebentar? Maaf, boleh aku lewat sebentar? Tolong biarkan aku lewat sebentar. Sepertinya aku pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Cari seseorang untuk mengawasinya dengan ketat untukku. Ketika keesokan harinya ketua pergi menjenguk Raja Tinju. Namun Raja Tinju mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Namun ketua sudah curiga dengan identitasnya. Untuk memastikan kecurigaannya, dia meminta Raja Tinju untuk membawa orang lain dan menguji kemampuannya. Kemarin kau memukulku. Berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Kemarin aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak. Aku hanya tahu. Mata ganti mata. Bertindak. Wanita ini. Kau punya sedikit kemampuan. Namun di hadapanku, tidak cukup untuk diperhitungkan. Ada sedikit kemampuan. Untungnya aku sudah siap. Sen, bunuh dia. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan. Menarik. Kau tidak bisa. Pergi. Lindungi kemenangan. Sangat ganas dan kejam. Tidak seperti orang sebelumnya. Apakah aku menjadi sasaran? Ketua Zhang. Ketua, 15 tahun yang lalu, sejak Bai Feng melaporkanku, aku tidak lagi menjadi Ketua Aliansi Bela Diri. Aku, Sen, aku tidak akan melupakan budi baik. Jika bukan karenamu, aku juga tidak bisa menjadi Presiden Asosiasi Bela Diri. Aku datang hari ini, untuk urusan tahun lalu. Katakanlah, aku menemukan jejak putih Feng. Wanita menjijikkan ini akhirnya muncul. Seng Chen. Bawa dia kembali untukku. Kakak, aku tahu. Presiden Zhang. Jangan terburu-buru dulu. Kekuatan putih Feng tidak berkurang dari sebelumnya. Jika kita pergi dengan gegabah, mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Apa maksudmu? Kami menemukan. Dia memiliki seorang putri. Beritahu wakil kepala ruangan Bai. Zhang Shouzeng dan Zhang Shengchen ada perubahan. Katakanlah. Katakan bahwa mereka menemukan jejak putih Feng. Putih Feng muncul. Ya. Kau adalah putri putih Feng. Bai Miao Miao kan? Siapa putih Feng? Tidak kenal. Tidak kenal. Biarkan dia mengenalinya.
Hei, jangan bergerak. Kau pernah berlatih juga. Biarkan aku pergi. Apakah ibumu yang mengajarmu ini? Halo, putrimu ada di tanganku. Datanglah ke bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Halo, kau siapa? Halo.